Kebenaran adalah kebenaran. Katakan ya untuk ya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Satukan karena darah Kristus. Saudara dan saya disatukan karena tubuh Kristus yang dipecahkan buat kita. Ada nilai penebusan di dalamnya. Maka saudara, kita disatukan bukan karena kita cocok, saudara, tapi kita disatukan karena Kristus, saudara. Maka kenapa di dalam gereja Tuhan kita seharusnya satu? Karena Kristus. Jikalau kita sampai terjadi, makanya Paulus ini mengatakan dengan keras, jikalau jemaat Korintus sampai pecah, berarti jemaat sedang menolak pengorbanan Kristus, tidak sungguh-sungguh percaya pada pengorbanan Kristus. Karena seharusnya kalau kita sama-sama sadar bahwa kita disatukan karena Kristus, maka saudara, kita walaupun berbeda, walaupun banyak kelemahan-kelemahan di antara kita, itu tidak pernah membuat kita pecah. Tidak boleh. Karena ketika kita pecah berarti kita sedang meruntuhkan akan apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Kita mengatakan sebagai pengkhianat justru itu. Kita menolak penebusan Kristus. Menolak penebusan Kristus. Ini mengerikan, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka di sini kita mau melihat kasih pengampunan sudah kita terima, sehingga kita bisa disatukan. Maka prakteknya adalah kita praktekkan kasih pengampunan itu satu dengan Tuhan. Nggak ada, saudara, orang yang sempurna, semuanya cocok dengan kita, nggak bisa. Tetapi yang ada adalah aku mengampuni sama seperti aku sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Merusak. Soalnya kesabaran kita seringkali sulit kita sabar terhadap kelemahan orang lain. Tapi kalau sama kelemahan sendiri, sabar yang sama. Kalau kita lemah, itulah manusia. Saya memang manusia lemah. Kalau kita salah, ya memang saya ini manusia yang berdosa. Saya sering salah. Sabarnya, sabar sama kelemahan sendiri, sabar sama kegagalan sendiri, sabar. Tapi ketika melihat kegagalan orang lain, yang sabar. Makanya kenapa kita sulit mengampuni? Karena kita selalu lihat ini kelemahannya kok nggak bisa hilang-hilang ya. Gak sabar lihat kelemahan ini. Padahal kita lupa kita sendiri punya banyak kelemahan dan kita selalu sabar dengan kelemahan kita. Tetapi kita tidak sabar dengan kelemahan orang lain. Kita tidak sabar dengan pertumbuhan orang lain dalam hal rohani. Nggak semua orang bertumbuh sama. Ada orang yang lambat bertumbuh, tapi Tuhan begitu sabar. Tapi saudara, kesabaran Tuhan juga jangan disia-siakan, jangan diremehkan. Ketika Tuhan begitu sabar, kita masih jatuh, punya kelemahan, Tuhan ampuni. Tuhan sabar. Saudara, sabar adalah ada batasnya. Ada kesempatan di mana Tuhan tidak lagi kasih itu semua. Ketika orang kaya mati, orang miskin Lazarus juga mati. Orang kaya sadar, dia minta kesempatan untuk bertobat. Tuhan bilang terlambat, tidak ada kesempatan. Maka saudara, mari saudara, kita mulai ingat waktu kita mulai sulit untuk mengampuni orang. Ingat Kristus, ingat perjamuan kudus. Kristus mati, dipecahkan untuk mengampuni saya. Kenapa saya tidak mengampuni? Kristus sudah mengampuni semua kelemahan saya. Kristus begitu sabar sama saya. Kenapa saya tidak sabar kepada orang lain? Saudara, biarlah kasih pengampunan ini menjadi kasih pengampunan yang ada dalam hidup kita bersama sebagai keluarga Tuhan. Dan yang kedua, kasih pengorbanan. Ini bagian yang sangat sulit sekali, karena di sini di bagian ini banyak orang mengundurkan diri dari Tuhan Yesus. Kalau saudara bisa baca di Yohanes pasal 6, ada banyak orang setelah Tuhan Yesus bicara tentang roti hidup yang menderita ini, dipecah-pecahkan, banyak orang meninggalkan. Mereka pengennya hero, hebat, Tuhan Yesus yang luar biasa, menang, kaya raya, mujizat. Tapi Tuhan bilang enggak, bukan itu. Ada hal penting yang kita harus ingat, ada kasih pengorbanan untuk mengampuni kita. Yesus dikoyakkan, Yesus dihancurkan, Yesus dipecahkan. Saudara, untuk kita, dia sampai hidup Yesus
adalah hidup yang dihancurkan untuk saudara dan saya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita bersatu dengan yang lain, sedikit ada kesulitan di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan, kita mungkin sepertinya sedang diremukkan. Mari saudara, kita mau belajar. Saudara, ini adalah tahap yang sulit, tetapi tahap yang justru saudara sedang diproses, dibangun untuk menjadi berkat bagi orang lain. 5 roti dan 2 ikan ketika ada di tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengambil 5 roti 2 ikan. Untuk apa? Untuk makan 5.000 orang sangat tidak cukup. Tapi Tuhan mengambil itu lalu mengucap syukur, mirip dengan pengajaran akan perjalanan Kristen. Lalu Tuhan memecah-mecahkan roti itu dan 5 roti dan 2 ikan. Lalu bagi, mujizat terjadi. Dari pecahan ini semua makan, kenyang, bahkan sisa 12 jam. Ada orang yang rela berkorban, menyerahkan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan. Dan dia rela 5 roti yang dia punya itu tidak mengenyangkan dirinya sendiri, tapi dia rela untuk dipakai mengenyangkan orang lain. Itu artinya perempuan, saudara. Saudara, kasih pengorbanan Tuhan. Yesus berkorban untuk saudara dan saya, bukan untuk dirinya sendiri. Dia punya kewajiban Tuhan melakukan ini, tapi karena kasih yang besar Tuhan melakukan ini, saudara. Maka saudara, ketika kita mungkin sepertinya mulai dihancurkan, jangan tolak proses ini. Inilah proses di mana Tuhan sedang mau memakai kita menjadi berkat buat orang lain. Gak ada orang kenyang tanpa ada anak yang memberi 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Maka di sini adalah bagian bukan mendapat, saudara. Kasih pengorbanan adalah melepas, memberikan, mengeluarkan, bukan datang. Mungkin ini ajaran yang sangat tidak disukai banyak orang, tapi saya harus katakan karena ini kebenaran. Ajaran penting dalam kekristenan bukan mendapatkan apa yang kita mau dari Tuhan, tapi beri korbanan untuk Tuhan. Itu artinya kita dipecahkan. Teladannya dari siapa? Dari Kristus sendiri. Biarlah saudara, kita mau menjadi anak-anak Tuhan. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita untuk Tuhan, untuk sesama. Maka saudara, tidak apa kita dilakukan, ampunilah orang lain, terimalah sebagai proses Tuhan, dan kita akan tetap menjadi kesatuan di dalam Tuhan. Maka saudaraku, disinilah kita sedang memberitakan kematian Kristus melalui kasih pengampunan, kasih pengorbanan. Kita sedang memberitakan tentang Tuhan. Dan perjamuan kudus ini ada alat yang Tuhan pakai untuk itu. Biarlah kita semua mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-alat Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama merenungkan diri kita di hadapan Tuhan.